saya Musbiawan SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bima, unit kerja SDN 10. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap rekan sejawat saya, Ibu Aida Nurifidia SPD. Ya, Assalamualaikum Ibu Aida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi begini ya Ibu Aida, hari ini saya akan melakukan supervisi ke Ibu Aida. Ada beberapa rangkaian supervisi yang saya lakukan, mulai dari observasi dan pasca observasi, di mana supervisi ini untuk mengetahui kemampuan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Aida di kelas. Sebelum saya melakukan observasi atau supervisi, saya melakukan observasi dulu untuk mengetahui seberapa siap Ibu Aida dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menyenangkan dan berkualitas. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, Ibu Aida mengajar di kelas berapa? Di kelas 5. Kelas 5 ya. Iya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. ya. Oke, Ibu Aida dalam pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran Untuk pembelajaran nanti saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang materi menjadi warga dunia. Untuk menjadi warga dunia, siswa harus bisa menggunakan teknologi internet sebagai salah satu sumber informasi. Dalam hal ini, khusus untuk pembelajaran nanti ada dua tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan makna atau pengertian dari kata kunci dalam mencari sebuah informasi. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan atau menemukan kata kunci dari beberapa latihan soal yang disajikan. ya, berarti materi yang diajarkan nanti adalah kata kunci mencari informasi ya. Iya. Oke, jadi kemudian area pengembangan yang dilakukan Ibu Aida lakukan. Hal yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami makna dari kata kunci, sehingga nanti atau kedepannya siswa bisa dengan mandiri mencari berbagai informasi yang dibutuhkan di internet dengan mudah. Oke, terus strategi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Aida nanti? Strategi yang ingin saya lakukan, saya akan sedikit melakukan kegiatan SPI. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berpikir siswa. Setelahnya dilanjutkan dengan siswa diminta untuk membaca pengertian dari kata kunci. Kemudian saya menekankan kembali penjelasan mengenai dari cara mencari kata kunci yang disertai dengan menjelaskan beberapa contoh pencarian kata kunci tersebut. Intinya adalah filosofinya adalah ada diskusi kelompok di sini ya. Metodenya ceramah dan diskusi kelompok. Ya, metodenya beda sih. Metode yang dipakai ceramah Ceramah. dan diskusi. Dan diskusi ya. Iya. Terus kendala yang dihadapi oleh Ibu Aida kira-kira Kendalanya mungkin karena mereka akan sedikit kesulitan untuk mencari atau menentukan kata kunci di internet, karena mencari informasi dengan kata kunci adalah hal baru bagi mereka. Dalam hal ini yang dimaksud peserta didik, memang karena usia mereka masih terlalu dini. Oke, baik Ibu Aida. Terus cara mengatasinya Ibu Aida. Dari awal pelajaran, pada saat melakukan apersepsi, saya akan sedikit mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan materi menjadi warga dunia. Di mana pelajaran sebelumnya adalah membaca sebuah bacaan tentang belajar bersama Bunda, yang di dalamnya memuat isi tentang mencari sebuah tugas pada berbagai sumber belajar yang salah satunya menggunakan internet, yang pastinya secara tidak langsung menggunakan kata kunci tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aida atas penjelasannya. Mohon izin nanti saya melakukan observasi langsung di kelas Ibu Aida ya. Iya. Kira-kira nanti jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya, setengah jam. Oke. Dan nanti Ibu Aida setelah observasi ada juga nanti pasca observasi ya.
Setiap hari selalu ibu tekankan, sarapan itu wajib. Karena kita ke sekolah itu butuh yang namanya energi. Ya. Sumber energi kita itu dari makan. Iya. Sumber energi kita itu dari makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Mandi, sarapan itu wajib. Jangan kebiasaan. Mirna, bagaimana perasaannya hari ini? Sangat-sangat ceria. Vita Naura, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Muhammad Rifki Ramadan, bagaimana perasaannya hari ini? Muhammad Ramadan, bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa. Muhammad Maulana, Mulyawan, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. kesepakatan kelas supaya proses belajar mengajar kita tertib. Ya, yang pertama apa yang mau dibuat kesepakatan kelasnya? Apa? Belajar yang tertib. Oke, ketika KBM berlangsung belajar dengan tertib. Terus, ya nanti pada saat akhir pembelajaran keluar dengan tertib. Apa lagi? Apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan tepat waktu. 3 saja. Apa lagi? Apa lagi? Oke, tidak boleh mengganggu teman ketika
Indonesia. Ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ketika KBM berlangsung, belajar dengan tertib, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Ketiga, mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan tepat waktu, dan yang terakhir ketika KBM selesai keluar dengan tertib. Oke semuanya, sebelum belajarnya kita mulai dulu seperti biasa ya, ice breaking pagi. Ingat, 1 tahun itu ada berapa? 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Bulan apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 tahun, clue-nya adalah 1 tahun itu 12 bulan. Pada bulan Januari ibu ke Jerman. Ibu ke Jerman. Pada bulan Oktober ibu ke Oman. Kira-kira pada bulan April kita belajar apa? Indonesia. Oke. Sekarang buka halaman 112. 112. Buka bukunya halaman 112. Sudah? Sudah semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang kata kunci. Kata kunci. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mengetahui apa makna kata kunci. Yang pertama, siswa dapat mengetahui apa makna dari kata kunci. Yang kedua adalah siswa dapat atau bisa mencari kata kunci dari sumber yang ada. Itu dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan bukunya. Ada beberapa contoh tentang kata kunci yang akan kita cari di mana? Di Google Chrome. Masih ingat gak kemarin di pembelajaran belajar bersama Bunda? Apa yang disuruh oleh gurunya ke Indah? Mencari 5 contoh adaptasi hewan dan lingkungannya. Kata kunci dari kalimat itu yang mana? Kata kuncinya yang mana? Adaptasi hewan dan lingkungan. Untuk mencari sebuah pencarian di mesin Google Chrome atau Mozilla, tidak usah kita masukkan semua kalimat. Ingat yang dimasukkan itu hanya kata kuncinya saja. Kalau kemarin ibu gurunya menyuruh Indah mencari 5 contoh adaptasi hewan dan lingkungannya, kata kuncinya hanya adaptasi hewan dan lingkungan. Berarti hanya 3 kata saja dari sekian banyak kata. Perhatikan contoh di buku yang ada. Contoh, ada berapa contoh di situ? Apa saja? Coba dibaca, Fitri, coba dibaca contoh yang pertama. Sebutkan 5 tempat tujuan wisata alam yang ada di Provinsi Bali. Kata kuncinya wisata alam di Bali. Yang kita masukkan ke Google Chrome atau kotak pencariannya hanya wisata alam Bali. Maka yang akan muncul itu banyak sekali
akan muncul seperti yang sudah kita praktekkan kemarin. Yang kedua apa? Ayo, terdiri. Terdiri dari apa saja Kak sistem gerak manusia dan apakah fungsi dari sistem gerak tersebut? Kira-kira kata kuncinya apa? Kata kuncinya yaitu fungsi sistem gerak manusia. Ibu tanyakan lagi, apa itu kata kunci? Sebelum kita masuk ke latihan, kata kunci itu apa? Kata-kata yang diketikkan di mesin pencari untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kata kunci itu adalah kata yang dimasukkan ke mesin pencari untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu memasukkan semua kalimatnya, cukup kita tahu beberapa kata kuncinya saja. Jadi ketika kita memasukkan kata kunci itu ke dalam mesin pencari, misalnya apa? Google atau Mozilla, ya, dan lain-lain, cukup kita masukkan beberapa kata kuncinya saja. Di bawahnya ada latihan. Fokus. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan yang sudah kalian pelajari, kata kunci ini bukan hanya kalian dapat hari ini, tapi dari kemarin. Di situ ada latihan berapa? Latihan berapa? Latihan 7. Di situ ada latihan kalian untuk mencari beberapa kata kunci dari 2 pertanyaan yang ada. Tugasnya, tentukan kata kunci mana yang dipilih. Itu hanya 2 nomor saja, nggak banyak. Hanya mencari kata kunci seperti contoh yang sudah dijelaskan juga tadi. Kerjakan di bagan itu ya, ada 2 perintah untuk mencari kata kunci dari 2 persoalan yang ada. Kerjakan di buku latihannya. Apa Ibu? Ada yang ditanyakan? Yang besok sudah cukup jelas? Kerjakan latihan 7. Buat seperti ini bagannya. Tentukan atau cari kata kunci yang diperlukan dari 2 perintah soal di samping. Terima kasih. Di kelas hari ini, tadi latihannya sudah dikerjakan semua? Sudah dikerjakan semua latihannya? Nah, Ibu tanya untuk nomor 1. Soal nomor 1 apa tadi? Bagaimana memelihara ayam agar memperoleh keuntungan? Kata kuncinya kira-kira apa? Oke, coba kelompok yang ini, coba datang sini Rizky. Cara berternak ayam. Jawabannya benar? Untuk soal nomor 2, coba kelompok yang ini. Resep telur ayam. Jawaban soalnya apa? Cara membuat telur dadar. Di situ ada beberapa pilihan kata kunci. Kata kunci yang dipilih apa? Resep telur ayam. Dan untuk soal yang terakhir, coba kelompok yang sini, deretan yang sini. Dibaca soalnya apa? Manfaat mengkonsumsi telur. Kata kunci yang dipilih? Telur, biji, dan dari 3 soal yang disuguhkan dan beberapa kata kunci yang dipilih, semua jawabannya alhamdulillah benar. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Eda. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik Bu Eda. Terima kasih atas waktunya di pagi ini sudah bersedia untuk hadir di present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eda. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Eda. Saya minta waktunya hari ini beberapa menit ya, 10 menit. Di samping saya ini Bu Eda juga ada pengajar praktik saya Pak Sulhaman Painan SPD MSI yang sudah bersedia menemani kita selama beberapa waktu ke depan. Baik Ibu Eda, adapun tujuan daripada percakapan atau dialog kita pagi hari ini terkait dengan tindak lanjut atas pembelajaran atau observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu lalu di kelas 5 ya. Jadi pada hari ini adalah pasca operasinya. Langsung saja Ibu Eda ya. Menurut Ibu Eda ataupun apa refleksi pembelajaran yang sudah Ibu Eda lakukan pada minggu kemarin? Ya, silakan Bu. Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya merasa sangat bersemangat. Pembelajaran secara umum berjalan dengan baik. Siswa juga antusias mengikuti kegiatan atau proses KBM yang berjalan. Tapi saya menyadari masih ada beberapa kekurangan. Oh iya, ya, beda ya. Berdasarkan catatan saya juga kemarin dari hasil pengamatan atau observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Ibu Eda selama Ibu Eda melakukan proses pembelajaran, ada beberapa catatan kecil. Yang pertama di pendahuluan itu secara keseluruhan memang sudah bagus, tapi ada satu yang belum Ibu Eda terapkan, yang yaitu Ibu Eda membuat kesepakatan belajar pada siswa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, walaupun tadi Ibu Eda sudah melaksanakan SPK, siswa disuruh berdoa, siswa tidak mengatensi kehadiran siswa. Membuat kesepakatan belajar itu wajib. Dan yang kedua, di bagian intinya berdasarkan tujuan pembelajarannya ada yang belum kita laksanakan, yaitu diskusi kan, diskusi dan presentasi kelompok. Kemarin mungkin karena keterbatasan waktu jadi di skip. Ya, di skip ya. Insya Allah akan diperbaiki ke Ya. depannya. Ibu Eda untuk di kegiatan apa namanya, di pembelajaran berdiferensiasi itu, untuk kegiatan diskusi kelompok itu wajib harus dilaksanakan. Dan juga dari diskusi itu harus dipresentasikan. Mungkin itu menjadi catatan atau perbaikan Ibu Eda ke depannya. Selanjutnya itu berkaitan dengan area pengembangan yang sudah Ibu Eda laksanakan. Kemarin area pengembangannya saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami makna dari kata kunci, sehingga kedepannya siswa bisa dengan mandiri mencari berbagai informasi yang dibutuhkan di internet. Itu area pengembangan. Ya betul ya.
area pengembangan itu menurut saya belum ada pengembangan yang akan dicapai juga di sini belum tercapai karena di sini juga guru siswa itu mencari informasi di internet, sedangkan di sini tidak ada petunjuk ataupun perintah dari Weda siswa itu melakukan pencarian informasi lewat HP ataupun lewat internet, hanya tujuannya itu harus lewat HP. Ini menjadi perbaikan untuk depannya juga ya. Oke, guru Weda gimana untuk perbaikan ataupun evaluasi kedepannya terhadap catatan-catatan yang sudah saya sampaikan kata Ibu Weda tadi. Evaluasi ke depan yang akan saya lakukan berdasarkan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Nus tadi, dan juga saya ke depannya akan mencoba mengamati beberapa contoh praktik mengajar berdikariansi